Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita tetap membahas tentang KSNK Ekonomi tahun 2020. Hari ini yang akan kita bahas adalah tentang jurnal pembalik atau reversing entries. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dalam pembahasan materi ini bahwa jurnal pembalik itu adalah jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya dengan cara membalikkan transaksi yang telah dilakukan di jurnal penyesuaian. Dengan kata lain, jurnal pembalik itu adalah membalik jurnal penyesuaian pada awal periode berikutnya. Kalau kita masuki pada siklus akuntansi, baik perusahaan jasa maupun dagang, itu seperti ini. Kita ulas lagi. Posisi jurnal pembalik itu di mana? Di sini. Ya, di sini. Kemudian membalik apa? Membalik jurnal penyesuaian. Nah, selanjutnya kita ketahui bahwa penyesuaian dibuat akhir tahun. 31 Desember 2020. Sedangkan jurnal pembalik dibuat 1 Januari, yaitu sehari setelah dibuat penyesuaian atau pada awal periode. Ini akhir periode, ini awal periode. Seperti itulah tentang jurnal pembalik. Karena kita ketahui bahwa mulai neraca saldo, kertas kerja, neraca saldo penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan itu dibuatnya akhir tahun. Jadi mulai sini sampai sini akhir tahun. Dilanjutkan besoknya pada awal tahun itu dibuatlah jurnal pembalik. Itu sekilas teori yang saya sampaikan yang pernah saya share di YouTube ini juga. Bisa dicari di jurnal pembalik di kanal saya, kanal KW Setiabudi. Oke, kita lanjutkan. Fungsi jurnal pembalik adalah ada 3. 1 yaitu untuk memudahkan setiap pencatatan informasi terkait ayat jurnal penyesuaian yang dilakukan di awal periode akuntansi. Yang kedua, memudahkan penyusunan jurnal yang akan dilakukan di periode berikutnya. Dan yang ketiga adalah membantu dalam mengkoreksi dan meminimalisir adanya kesalahan penulisan dari ayat jurnal penyesuaian. Jadi itu merupakan fungsi jurnal pembalik. Kita lanjutkan dulu, yaitu tentang akun-akun apa saja yang perlu dibuat jurnal pembalik. Yang pertama yang perlu dibuat jurnal pembalik adalah utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Ada 4 ya. Yang kedua, piutang pendapatan atau pendapatan yang akan diterima. Yang ketiga, beban dibayar di muka atau persekot beban dengan catatan adalah metode yang dicatat sebagai beban. Karena di situ ada 2 metode ya, yang dicatat sebagai beban inilah yang masuk ke dalam jurnal pembalik. Sehingga yang ini hilang. Ini tinggal 1. Dan yang keempat, pendapatan diterima di muka atau utang pendapatan, yaitu yang dicatat sebagai pendapatan, bukan yang dicatat sebagai utang, karena ada 2 metode. Yang dibuat jurnal pembalik adalah yang ini, yang dicatat sebagai pendapatan, sehingga yang ini keluar. Inilah yang perlu dibuat jurnal pembalik. Sekarang kita masuk di soalnya. Oke, kita buka soal KSN tahun 2020 nomor 40. Nah, ini tentang jurnal pembalik. Diketahui data yang terdapat pada neraca saldo perusahaan jasa PO Selamat Selalu Desember 2019 dalam ribuan rupiah adalah sebagai berikut.
Saya sekilas saja, nomor 12345 meliputi nama akun perlengkapan, iklan dibayar di muka, pendapatan sewa, beban asuransi, dan beban gaji. Ini adalah sebagian data dari neraca saldo ini. Nah, data penyesuaiannya ada 4. Maka pertanyaannya dari data di atas mana? Ini dan ini buatlah ke dalam jurnal pembalik yang benar adalah titik-titik. Sekarang kita coba memilahnya. Oke. Yang dimasukkan di dalam jurnal pembalik itu kembali lagi ada 4. Oke, ada 4. Pertama, kita lihat lagi di sini. Apakah perlengkapan itu termasuk jurnal pembalik? Tidak, cari. Tidak termasuk ya. Maka ini hilang, gugur soal tersebut. Nah, saya hilangkan. Hilang. Sekarang yang kedua, pendapatan sewa diterima untuk 1 tahun terhitung tanggal 1 Juli 2019 itu termasuk ya enggak? Termasuk jurnal pembalik enggak? Kita lihat apakah pendapatan sewa masuk enggak? Oke, ini. Pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Itu masuk. Berarti ini termasuk. Oke, masuk ya. Nah, kenapa masuk? Karena di sini judulnya pendapatan sewa. Nah, kalau pendapatan sewa itu berarti adalah ini dicatat sebagai pendapatan. Tapi kalau bunyinya itu adalah dicatat sebagai utang atau kewajiban apabila lain kali apabila di sini bunyinya sewa diterima di muka. Barulah ini masuk ke dalam dicatat sebagai diterima atau pendapatan diterima di muka. Nah, ini tidak dibuat jurnal pembalik. Namun, kalau ini pendapatan sewa, tentunya dibuat jurnal pembalik. Oke. Sekarang kita masuki yang ketiga. Iklan dibayar untuk 10 kali terbit dan sampai dengan tanggal 31 Desember itu telah terbit 8 kali. Perlu nggak dibuat jurnal pembalik? Kita lihat. Di sini kata-katanya adalah iklan dibayar di muka. Oke. Kalau kata-katanya iklan dibayar di muka, tidak termasuk di sini. Berarti itu dicatat sebagai harta atau aset. Sedangkan yang masuk jurnal pembalik adalah yang dicatat sebagai beban. Oke, berarti soal ini tidak masuk. Ini tidak masuk ke dalam jurnal pembalik. Oke, saya hilangkan. Yang keempat sekarang. Gaji terutang untuk periode berjalan sebesar 800.000 adalah utang gaji. Oke. Apakah utang gaji masuk? Kita lihat. Utang beban atau beban yang masih harus dibayar itu adalah utang gaji. Berarti utang gaji masuk. Oke, utang gaji masuk ke dalam jurnal pembalik, yaitu dibuat jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Oke, jadi ada 2 data penyesuaian yang perlu dibuat jurnal
pembalik. Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk membuat jurnal pembalik perlu dibuat jurnal penyesuaian terlebih dulu. Jadi kita buat jurnal, sebelum menjawab itu kita buat jurnal penyesuaian, baru dibuat jurnal pembalik, baru bisa dijawab. Gitu ya. Oke, balik lagi ke soal. Nih, jadi dua transaksi yang saya merah ini dibuat jurnal pembaliknya dulu. Oke, kita mulai. Saya sudah siapkan tempatnya. Oke. Jurnal penyesuaian. Nah, kalau hubungannya dengan pendapatan sewa yang diterima untuk 1 tahun, ini berarti sewa yang belum dipakai atau yang belum menjadi pendapatan itu adalah 1,5 tahun atau 6 bulan. Coba kita hitung, mulai Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 bulan itu adalah yang sudah menjadi pendapatan. Sedangkan yang belum, karena ini 1 tahun, tinggal 6 bulan. 6 bulan dari berapa? 6 bulan dari 3.600.000. Jadi 6 per 12 kali 3.600.000. Ya. Tuh. Yaitu 1.800.000. Maka jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. Tadi 1.800.000 ya. Debitnya pendapatan sewa 1.800.000 ya. Debitnya 1.000.000 dan kreditnya sewa diterima di muka 1.800.000. Nah, karena ini diterima di muka. Jadi soal yang ini pendapatan sewa diterima ini jurnalnya seperti ini. Ini adalah jurnal penyesuaian. Oke. Jurnal penyesuaian yang kedua untuk gaji terutang itu berapa nilainya? 800.000. Maka jurnal penyesuaian untuk gaji terutang itu adalah debitnya adalah beban gaji dan kreditnya adalah utang gaji. Itu adalah untuk jurnal penyesuaian. Oke, jadi jurnal penyesuaiannya itu ada 2 tadi sesuai dengan soal ini tadi. Nah, ini yang saya merah ini. Jurnal penyesuaiannya ada 2. Yang pertama adalah pendapatan sewa dan yang kedua adalah beban gaji. Nah, setelah dibuat jurnal penyesuaian, maka langkah kemudian adalah dibuat jurnal pembaliknya. Jadi jurnal penyesuaian itu dibuat jurnal pembalik. Oke. Bagaimana cara membaliknya? Jurnal ini kita balik semua, yang debit jadi kredit, yang kredit jadi debit. Itu. Sehingga kalau yang itu tadi, yang pertama, kalau ini kita balik, yang pertama ini kita balik, maka akan menjadi nih. Nah, sewa diterima di muka, nih, kreditnya pendapatan sewa. Demikian pula untuk beban gaji. Kalau ini dibalik, maka yang didebit adalah utang gaji, yang artinya ya, cara pembaliknya, dan yang dikredit adalah beban gaji. Nah, taruh. Debitnya beban gaji, kreditnya debitnya utang gaji, kreditnya beban gaji. Kebalikannya dengan ini ya. Nah, di antara dua ini mana yang betul di dalam soal itu? Kita lihat lagi soalnya, jawabannya. Maaf.
jawabannya. Yaitu, nah ini, A sampai I. Apakah yang pertama, yaitu yang ini? Nih, beban gaji. Maaf, nah, oke. Apakah yang pertama itu debitnya beban gaji, kreditnya utang gaji? Ini salah ya. Berarti yang kedua yang benar. Sewa diterima di muka dan pendapatan sewa. Ini kunci jawabannya. Ya. Saya merah. Supaya jelas ini. Kemudian yang ini juga saya merah. Yang B jawabannya. Ya. Jelas ya. Mudah-mudahan kalau belum jelas diulang melihatnya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.